Memperbaiki skema pembayaran dana pensiun, pemerintah juga akan membentuk lembaga dana pensiun khusus untuk PNS. Dengan adanya lembaga ini, setiap PNS tak lagi dikenakan potongan 3,25% per bulan untuk biaya investasi taspen seperti yang berlaku pada saat ini. Nantinya, uang yang awalnya kena potongan tersebut akan dimasukkan jadi satu ke dana pensiun tiap PNS. Meski begitu, Kemenku belum bisa memastikan kapan pembentukan lembaga dana pensiun ini terrealisasi. Pasalnya, pemerintah saat ini masih fokus dalam menyelesaikan skema pensiunan PNS fully funded. Kabar terbaru, skema pembayaran fully funded ini telah disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang polemik uang pensiun bagi pensiunan PNS, TNI, Polri sampai saat ini terus diperbincangkan diawali dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi 11 DPR kala itu, di tahun 2022 seperti diberitakan Kompas.com yang menyatakan bahwa skema penghitungan pensiunan PNS yang telah berjalan selama ini terlalu membebankan APBN. Sebesar 2.800 triliun. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Sahabat Kompas.com, baru-baru ini polemik uang pensiun bagi pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS dan anggota DPR ramai diperbincangkan. Usut punya usut, polemik ini dipicu oleh pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR pada Jumat 26 Agustus 2020. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa skema penghitungan pensiunan PNS yang telah berjalan selama ini terlalu membebankan APBN sebesar 2.800 triliun rupiah. Pasalnya, selain mengambil 4,75% dari gaji PNS ketika masih aktif, uang pensiunan juga mengandalkan APBN. Tak hanya itu, dana pensiun juga akan dibayarkan secara terus-menerus ketika pegawai sudah meninggal, yakni untuk pasangan dan anak penerima hingga usia tertentu. Jika merujuk pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2019, gaji pokok pensiunan PNS terbagi menjadi 4 golongan, di mana perolehan gaji pokok tersebut berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900. Kemudian gaji pokok untuk janda atau duda pensiun PNS. Mereka yang berasal dari golongan 1 akan mendapat gaji Rp1.170.600, sementara untuk golongan 4 bisa mendapat Rp2.124.500. Selanjutnya, uang pensiun janda atau duda yang ditinggal PNS meninggal. Rentang uang pensiunan yang didapat berkisar Rp1.560.800 sampai Rp4.243.600. Karena hal inilah, Kemenku lantas ingin mengubah skema pembayaran pensiunan PNS, yakni dengan memisahkan kewajiban pembayaran pensiunan PNS antara pusat dan daerah. Skema ini dilakukan agar tanggungan pemerintah pusat tak terlalu berat lantaran menanggung pembayaran iuran pensiunan PNS daerah. Selain mengubah skema pembayaran, Kemenku juga tengah mengkaji perubahan pembiayaan dana pensiun menjadi fully funded. Artinya, pembayaran dana pensiunan tak lagi dibebankan ke APBN atau pay as you go, melainkan berasal dari gaji tiap PNS per bulan yang sudah disisihkan ketika masih bekerja. Tahun 2022 ini diperkirakan 119 triliun. Kita kan belum sampai akhir tahun nih, ya. Tahun lalu audited ini 112,29 triliun. PSUGO investasi dan pengelolaan dana nggak relevan. Karena apa? Karena nggak ada penyisian dana selama kita bekerja. Ya, yang penting dibayar pada waktu pensiun dan jatuh tempo pembayaran pensiun. Ini relevan untuk model-model yang fully funded.
Memperbaiki skema pembayaran dana pensiun, pemerintah juga akan membentuk lembaga dana pensiun khusus untuk PNS. Dengan adanya lembaga ini, setiap PNS tak lagi dikenakan potongan 3,25% per bulan untuk biaya investasi taspen seperti yang berlaku pada saat ini. Nantinya, uang yang awalnya kena potongan tersebut akan dimasukkan jadi satu ke dana pensiun tiap PNS. Meski begitu, Kemenku belum bisa memastikan kapan pembentukan lembaga dana pensiun ini terrealisasi. Pasalnya, pemerintah saat ini masih fokus dalam menyelesaikan skema pensiunan PNS fully funded. Kabar terbaru, skema pembayaran fully funded ini telah disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Di tengah ramainya pembahasan soal skema pensiunan PNS yang dianggap beban negara, kini publik pun beralih menyoroti gaji pensiunan anggota DPR. Publik menganggap gaji yang diberikan pada pensiunan DPR justru lebih memberatkan negara. Sebab pensiunan DPR digaji seumur hidup meski mereka hanya menjabat selama 5 tahun di parlemen. Hal ini berbeda dengan PNS yang mendapat uang pensiun setelah mengabdi 20 hingga 30 tahun. Like, comment, and subscribe. Dan share. Polemik uang pensiun DPR ini pun juga ditanggapi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ia setuju bahwa pemerintah sangat terbebani jika terus menyalurkan dana pensiun DPR. Pasalnya, anggota DPR selama ini tetap mendapatkan uang pensiun meski jabatannya hanya 5 tahun saja. Oleh karena itu, Susi pun mengusulkan agar dana pensiun DPR tak lagi diberikan. Menurut dia, hal serupa juga bisa berlaku bagi para menteri.